Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan fitur GoFood yang ada di Gojek. Saya Auf, saya merupakan seorang mahasiswa. Saya berdomisili di Bogor saat ini. Saya berumur 29 tahun. Saya biasanya menggunakan fitur GoFood ini sekali dalam 2 minggu kurang lebihnya. Awal mula, saya langsung bercerita saja. Awal mula saya menyadari fitur GoFood ini tentu saja melalui aplikasi Gojek itu sendiri. Di situ ada ikon GoFood gitu. Saya juga sadar akan fitur ini itu melalui iklan-iklan dan promosi-promosi yang mereka lakukan, baik itu di transportasi umum melalui banner-bannernya ataupun announcer di transportasi umum seperti KRL, billboard, iklan-iklan pada media sosial seperti YouTube, dan pop-up notification yang memang muncul di HP saya. Tentu saja saya merasa tertarik, penasaran, dan tertarik dan penasaran akan promosi yang mereka lakukan gitu. Seperti misalnya ada, ya, jadi promosi yang mereka lakukan tuh membuat saya sadar gitu akan, wah, ini pengen pesan makanan nih gitu bahasanya. Ada saatnya ketika saya merasa jenuh gitu dan bosan terhadap notifikasi yang muncul gitu. Dan menurut saya itu hal yang wajar sih ya. Sedikit saran dari saya, yaitu sebelum ke situ mungkin pop up jumlah diskon maksimal yang bisa diperoleh di GoFood pada halaman utama Gojek, seperti misal 75% atau 50%, bukan hal yang bagus menurut saya. Sedikit masukan dari saya, mungkin bagi Gojek memberikan semacam pertanyaan gitu ya, semacam melakukan survei kepada pengguna yang memang jarang mengklik pop-up notifikasi untuk diketahui apa alasan mereka, sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang terkait gitu. Lalu saya mengkliklah ikon GoFood yang ada di aplikasi Gojek. Di situ saya mulai melihat tuh banyak sekali kustomisasi pilihan gitu yang disediakan, seperti flash sale atau what's good around the block atau
top choice by other foodies dan lain sebagainya. Di situ saya antusias lah, karena kan bisa memilih banyak gitu, dan itu karena banyak pilihannya gitu kan. Menurut saya itu momen positif saya pada saat itu, dan akan lebih baik sih bagi GoFood ya, jika memberikan rekomendasi terpersonalisasi berdasarkan histori jenis makanannya, mungkin jenis makanan yang pengguna sering gunakan ketika si pengguna ini berada di lokasi yang lokasi baru lah, atau jarang mereka tempati saat itu, saat memesan gitu. Biasanya kan kalau misalnya di rumah gitu kan mesennya ini, dan nanti waktu pas si pengguna ini berada di lokasi kayak di kantor gitu, misalkan di kantor, GoFood bisa merekomendasikan makanan yang memang sering dipesan gitu waktu di rumah. Lalu ke tahap selanjutnya, pada tahap pembayaran ini, menurut saya merekomendasikan GoFood untuk membuat diskon terbesar tuh langsung teraplikasikan gitu. Jadi tidak perlu pengguna mengaplikasikan diskon terbesar yang ada, yang tersedia. Menurut saya itu hal yang perlu jadi pertimbangan lah untuk pihak GoFood, dari pihak GoFood. Jika pengguna kurang saldo GoPay-nya, pengguna bisa membayar kekurangannya melalui cash. Menurut saya itu hal yang top sih dari GoFood. Itu, dan lalu ke tahap selanjutnya, ke tahap konsumsi. Secara keseluruhan saya puas sih sejauh ini dengan pesanan saya. Memang sejauh ini ada beberapa satu momen di mana saya mendapatkan pesanan yang tidak sesuai dengan yang saya pesan gitu. Ya alhamdulillahnya, setelah saya melakukan kontak dengan pihak Gojek sih tepatnya ya, dengan pihak Gojek, akhirnya dana saya di refund gitu. Mungkin sedikit masukan dari saya untuk pihak Gojek menginformasikan gitu bahwa dananya telah di refund, jadi sehingga pengguna tahu bahwa dananya telah di refund jika si pengguna ini mendapatkan pesanan yang salah gitu, dan ketentuan yang diperlukan untuk refund juga sudah dipenuhi oleh si pengguna. Lalu sebaiknya terdapat semacam pop up untuk mengetahui apakah pesanan yang diterima itu sudah sesuai apa tidak gitu. Itu bisa setelah pesanan diterima,
ataupun sebaiknya sih setelah penilaian pada saat penilaian yang biasanya muncul di setelah pesanan sampai ya. Saya sangat senang akan hal itu karena kita bisa memberikan penilaian atas pesanan kita gitu. Menurut saya perlu ditambahkan misalnya pesanannya sesuai apa tidak gitu, pilihannya lalu sejauh ini sih itu sih yang bisa saya bagikan. Oh iya, sebaiknya ada semacam appreciation, bisa berupa appreciation mail ataupun berupa appreciation from by top up notification terhadap pelanggan yang dikatakan loyal menggunakan fitur GoFood ini ataupun sering gitu menggunakan fitur GoFood ini, sehingga pelanggan merasa dihargai dan pihak GoFood juga bisa sembari memberikan apresiasinya. Setelahnya bisa memberikan semacam kesempatan bagi pengguna setia GoFood ini untuk memberikan opininya dengan catatan opini yang diberikan murni untuk keperluan pengembangan dan peningkatan layanan GoFood. Ya, sejauh ini saya puas sih dengan fitur GoFood yang ada. Dengan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus, GoFood akan tumbuh jadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.